ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwolak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, pertama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok gelem anak baik. Yo tetap zina tapi gelem anak baik, karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah ribu gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngaruh dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut tengah kulo. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngurugek no gue jawabanku. Gak usah gus kayak terang no satu aku raro, jadi aku tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji nopo. Orang tersinggung, biasa wae. Anggap aja mau mengarpe pangeran gue tak gitu. Kalau kayak modal lopor. Itu apa? Satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS ada bulan gaji, paham ya? Gue dia dikit. Lalu itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo. Buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar aku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditotok soleh berdiri yang musola di masjid tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak ulang kan saya proses uang itu gua makal beun soleh jadi kalau si uang soleh mangkel lo saya mau rapati soleh nyeneng no maksudnya rapati soleh perkara aurat itu perkara PNS itu perkara nopo aurat itu kan salah makam masih protes PNS jadi aku kode ke pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang
10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu iman, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong iki ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, itu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko, tapi tak umum pak. Saya tidak tersinggung, andaikan sampean tidak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini, kiai ku kados kulo nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan, cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula dicurun, kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do seperti. Gus kula niku ndak anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kula termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari. Uang sing ngomong ini uang melarat. Ya orang melarat tidak camat. Munggo ora melarat itu tak bisa ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak miso ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Nak goblok oleh. Jadi nak miso ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan miso iki napa? Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus Jadi sebetulnya begini lah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, misalnya melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok ora dia, wah dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu rapat dia kopi harus gak pernah mergawe ngurusin dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus, siswanya IQ-nya bagus, pola sosialnya bagus, pembayarannya yang nomor penting gini bu, pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya ada bagus, perilakunya enggak. Lupa mau aku tuh rajin ngoni pangeran, wa amilus sholihat, ngurumat ruhin, wa amilus sholihat, ngurumat Mustafa ya amilus, wah surah urip, surah jadi uang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran, yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurumat mastri, lewat ngurumat ruhin, ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup. Modal yang alimnya tak kulo, yang alim tenan. Ya putrane kiai gede. Model kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata gue kisahnya. Ini ngaji wong tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo sing teng TV wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau ndelok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nongkrong, gus, kalau tak kau jadi waktu lama ya itu kan. Lagu orang kalau yang alim kan gak wajib sungkan dong, bodoh apa? Ngalim ya, kalau tak kau. Loh, jenengan nggak bisa tak kok. Salah ya jenengan nggak bisa tak kok. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Ini kan cerita. Kalau karena memang kulo nu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, ono wis digaji, gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal jarane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing tapi ora ono biji. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Oh, bupati rusak sing dadakno. Tanduk harus gitu kan? Kayaknya mobil lah rusak, aku suka rusak. Cerita dari protes, gak mana kenyataan ini nopo. Besar gini cerita. Kenapa saya izin aja? Izin cuma mantap. Karena latar belakang saya kan kayak koran, saya sudah pernah punya perasaan terbunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang nerang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Wah, ada wah. Lu betul nih kisahnya tak bener sampai mangkel itu di kiai bener. Nanti kira satu di kiai urip, nara bate, bat kiai wes moden dah. Akhirnya kalau itu, ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pengiran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pengiran kulon Allah, paribasane kulon itu nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula di sisi Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Iku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok mau cocok ke keluarga iki kepengin ngobati ngono tuh. Tapi kalah memang tuh. Kalah tuh. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar, fama ya amal biskola garrotin, khairan yarah, wa ma ya amal biskola garrotin, syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal, dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wila batu jahli, ada kebodohan nopo masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jinak ada alur fungsi menteri? Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, lah bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen,
Itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, iya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ya kalau menteri kan lapornya sama presiden, kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, kan digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal wikolam kerotin khairai. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja. Karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran. Dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal. Dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya. Dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih yang Gusti. Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang. Buat prospek bora, buat ono sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah tuh nak dirasakan non agak dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarat, tapi nggak tahu kalau rasanya melarat. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini melarat. Karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kate akeh, tapi nak donyane akeh dene pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato pang-plang, kok dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan lho ora diundang. Upar wis disanggus bae tak nggih tak desa napa wah ora sigur. Ben kualat. Dosa jasa wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok gue dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, kan kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngeke keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayu ning ngene kok tak tokno rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok dia. Tok. Terus metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mantul. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender apa gon kowe kan ya. Iya lho, sender. Oh, sender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane sender? Oh. Kentir ala kentir. Tapi mirip. Nak salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan kentir. Rugen rawani bakat tak sendir bagus. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parano itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikul dia. Dia seorang raja, diterok. Padahal dia hati lebih raga gudin. Buat ini cerita iman. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Dontowat. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei Fulan, hei wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerapi anak ini. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapotnya elek kabeh. Niku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu pancen nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mriki dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ra iso. Lonte kelebihane kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicokot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digo ngerangah-ngerangah munggah. Ya mau mergo ra priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga sering kan. Bener cocokan kalau bagi ini cocokan antara mengalir pak. Ini buatan nanti yang namun kalau bagi mau cara tak cerita ya mangkel tapi kan ada sebut jenis tapi dia ini tetap ngakoni. Mati eman kejenengan ngalim macam nanti ini jenengan apa? Obat ini subuh kan adik apa? Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita yang manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulane kira awali aku percaya santai wiridan. Awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan.
Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama kalau hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan malah tambah dosa, mungkin haram no. Bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak haji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman diulah balik? Lah anak bodoh ya tenang. Kalau tuan mumpung ketika nomor itu cangkem. Dari mumpung ketika nomor itu cangkem. Oh santri elek. Elek lapis mending kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikatrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan ngandalo syafaatku tok, tapi kue dhewe ora tahu sujud. Nah kue ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kue ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora matur nuwun dia ada kula paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula cerita nih, ngaji jenengan waktu itu di Gunung Kidul, ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep ada napa? Ya, kalau sampean ora ada gede, tetep ada kula. Tetep napa? Sangkem nek tele Gunung Kidul kok ada Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula, cara ganjaran tetep kata kula. Entek ngamek cara diitung ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kalau baleni malah. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Kalau sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simraatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kayu rugen, kasih wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu kan. Dan ini rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi orang golek nopo. Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga daging. Ini gitu kan roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya sudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata dia gitu mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Apa tak krono apa? Yo krono paham mungkin, jadi kayak keliwat, ibu misalnya tuh, jadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang no hadis. Karena demi ibu saya, karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Makanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit, nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang kalau
ibu mau daerah kemana ada usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal usulnya penyakit air karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala.